Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Pastinya sehat semua kan? Selamat datang dan kembali lagi di channel Daily Koko. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah film Cina yang berjudul Double World. Film ini bercerita tentang dua negara, yaitu Zhou Selatan dan Yan Utara yang selalu berperang. Di mana peperangan itu menyebabkan kemiskinan di daratan tengah, tempat di mana kedua negara itu berada. Diceritakan akhirnya kedua negara tersebut setuju untuk berdamai. Namun perdamaian itu hanya berlangsung selama 10 tahun, di mana saat Raja baru Yan Utara dilantik. Di sini dia terus memprovokasi Zhou Selatan untuk kembali memulai peperangan. Cerita ini diawali di kota Venice, ibu kota dari Zhou Selatan. Negara itu dipimpin oleh seorang raja muda yang belum berpengalaman, dan dia mengangkat seorang guru besar yang bernama Guan sebagai penasihatnya. Diperlihatkan di sini utusan dari Yan Utara datang, untuk memberikan hadiah kepada sang raja. Namun, ternyata hadiah yang dibawa adalah sebuah jebakan api, dan kedua orang itu yang membawanya adalah assassin yang ditugaskan untuk membunuh sang raja. Namun, karena sang raja itu dijaga ketat oleh para ksatria dan pengawalnya, maka kedua orang itu gagal menjalankan misinya. Dan saat sang raja panik, guru besar Guan memintanya untuk mengadakan kontes bela diri antara seluruh klan Zhou Selatan untuk memilih marsekal yang nantinya akan memimpin pasukan perang. Lalu sang raja menyetujui usul guru besar Guan dan menyerahkan semua urusan kepadanya. Kemudian, guru besar Guan mengirimkan elang pembawa berita untuk mengabarkan tentang konteks tersebut kepada 8 klan yang ada di Zhou Selatan. Singkat cerita, salah satu elang sampai ke klan Xingyuan. Di sini ketua klan langsung mengumumkan tentang kontes yang diadakan guru besar Guan, di mana dia meminta 3 orang yang bersedia untuk dikirim ke ibu kota Phoenix. 3 orang yang bersedia membawa nama klan mereka. Yang pertama adalah Dong Yilong, pemuda berandalan. Dia adalah seorang yang ditinggal ibunya saat baru lahir dan tidak diketahui siapa ayahnya. Lalu Chung Hun adalah seorang mantan tentara kerajaan, pembelot dan diasingkan, dan langsung maju untuk menawarkan diri saat mendengar nama guru besar Guan. Lalu yang ketiga bernama Chang Qiu. Mereka bertiga akhirnya resmi menjadi wakil klan, dan memulai perjalanannya menuju kota Phoenix. Diperlihatkan, di sini perjalanannya jatuh seperti ujian. Karena, mereka harus melewati gurun pasir dan menghadapi kalajengking raksasa. Dan di sini Chang Qiu harus menjadi korban dari kalajengking tersebut, dan hanya menyisakan Jung Hun dan Yilong. Diceritakan Yilong aslinya adalah pemuda yang baik hati suka menolong, tetapi warga desanya dia disebut berandalan, karena sering berbuat onar. Kemudian dia berniat untuk mencari dan menyelamatkan Chang Qiu yang hilang di gurun. Namun Jung Hun melarangnya karena mereka harus sampai di kota Phoenix sebelum bulan purnama. Lanjut, di tengah perjalanannya, mereka berpapasan dengan seorang gadis bernama Jinggang yang sedang dikejar oleh orang-orang dari klan Kadal. Karena dia telah mencuri lencana dari ketua klan Kadal, dan akan digunakannya untuk masuk ke kota Phoenix. Di sini tiba-tiba terjadi badai yang sangat besar. Dan saat mereka semua sedang berlindung, Yilong melihat ketua dari klan Kadal yang lepas dari pegangannya, kemudian dia langsung berinisiatif untuk menolongnya. Singkat cerita, mereka semua akhirnya selamat, dan dari kebaikan Yilong,
klan Kadal memberikan salah satu kuda mereka untuk membantu Yilong dan Jung Hun sampai di kota Phoenix lebih cepat. Singkat cerita, begitu sampai di kota Phoenix mereka langsung disuguhi pemandangan yang cukup kejam. Di mana, dua mata-mata dari Yan Utara yang mempunyai ciri-ciri cap di lengannya, digantung di depan gerbang kota sebagai peringatan. Di sini Jung Hun dan Yilong langsung menuju pos peristirahatan untuk para peserta kompetisi tersebut. Di dalam, sempat terjadi keributan begitu klan Kadal melihat Jinggang yang juga sampai ke pos tersebut. Jinggang dengan senjata pedangnya yang besar, dia mampu mengimbangi 3 anggota klan Kadal. Namun di tengah pertarungan, guru besar datang untuk menyambut para peserta, dia juga ditemani hewan peliharaannya. Di sini diperlihatkan Jung Hun yang ternyata menyimpan dendam kepada guru besar. Diceritakan, kalau dulu saat Jung Hun masih menjadi tentara khusus kerajaan, dia dan timnya dijebak di tengah pertarungan besar tanpa bala bantuan. Ternyata, orang yang merencanakan hal itu adalah guru besar, dia merasa keberadaan tentara khusus itu mengancam kekuasaannya. Dan para tentara khusus itu, semuanya akhirnya terbunuh termasuk kakaknya Jung Hun, komandan kompi dan pemilik tombak patah yang dibawanya sekarang untuk bertanding, dan hanya menyisakan Jung Hun satu-satunya yang selamat dari kejadian tersebut. Kembali ke cerita, di sini Yilong berhasil menahan Jung Hun, yang berniat ingin membunuh guru besar saat itu juga. Lalu malam harinya di penginapan, Yilong berkata kepada Jung Hun, kalau dia tidak akan mengadukannya, ataupun menghentikan balas dendamnya karena dia telah menganggap Jung Hun sebagai temannya. Besoknya mereka berdua jalan-jalan di kota sambil mencari orang untuk direkrut sebagai timnya. Karena syarat pertandingan tiap tim harus beranggotakan 3 orang. Nah di sini Jinggang yang dari tadi nguntit, dia menjahili Jung Hun saat mereka sedang melihat-lihat acara lelang tawanan perang. Yang mengakibatkan mereka berdua akhirnya terpaksa membayar salah satu tawanan di sana. Karena mendengar mereka kekurangan anggota, di sini dia juga menawarkan diri untuk bergabung. Jung Hun yang awalnya tidak setuju, akhirnya tidak bisa menolak karena Yilong menyetujuinya dan juga waktu pertandingan yang semakin mepet. Mereka bertiga akhirnya menuju penginapan untuk bersiap mengikuti pertandingan keesokan harinya. Di penginapan diperlihatkan tawanan yang tadi siang ditebus, ternyata ikut ke sana. Perempuan itu bernama Binu, saat pertama melihat Jung Hun dia tampak langsung mengenali tombak yang dibawanya. Ternyata ayahnya dulu terbunuh oleh kakak dari Jung Hun dengan menggunakan tombak tersebut. Di sini dia ingin membalaskan dendamnya terhadap Jung Hun, namun, Jung Hun berkata kalau dia akan menebus dosanya setelah berhasil membunuh guru besar. Binu yang merasa tidak mampu bertarung 1 lawan 1 dengannya lalu menyetujui persyaratan tersebut. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba. 8 klan yang datang dari seluruh penjuru negeri sudah berkumpul di arena pertandingan. Babak pertama adalah babak penyisihan, peraturannya sederhana, seluruh tim hanya disuruh untuk menyeberang dan melewati rintangan, dan 3 tim pertama yang berhasil duluan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak lanjut ke babak berikutnya. Dan pertandingan pun dimulai. Satu tim gugur karena terjatuh ke dalam rintangan dan tim Yilong memimpin pertandingan. Namun tiba-tiba, arenanya berputar arah dan membuat mereka berada di posisi terakhir. Sementara tiap tim masih berusaha menghindari serangan satu sama lain, tiba-tiba muncul rintangan baru yaitu bola besi yang meluncur secara acak. Satu tim lagi gugur karena tertabrak bola itu.
Tiap tim berusaha menghindari bola itu dengan caranya masing-masing. Di sini tim cewek-cewek dari klan Zizuan, yang pertama lolos. Dan timnya Yilong di urutan kedua, walaupun sebelumnya Yilong sempat menolong tim lain yang hampir jatuh, dan posisi ketiga akhirnya diisi dari klan Falcon. Diperlihatkan di sini ketuanya yang sangat berambisi, sampai harus memotong kaki anggotanya yang tersangkut di rantai yang menghambat mereka. Sisa tim yang kalah lalu dicap mukanya sebagai pecundang, sementara tim yang lolos ke babak selanjutnya, diberi medali oleh guru besar. Saat pemberian medali ini, guru besar melihat tombak yang dibawa oleh Junghun, dan langsung mengenalinya. Di sini niat Junghun untuk membunuh guru besar tertahan, karena Jinggang dan Yilong menahannya. Guru besar lalu, memberinya selamat dan pergi begitu saja. Ternyata, di luar arena yang telah selesai pertandingan babak pertama, tim dari klan Macan datang untuk menghabisi Junghun. Usut punya usut, mereka ternyata diperintahkan oleh bawahan dari guru besar Guan untuk menghabisi Junghun. Beruntung di sini mereka berhasil dikalahkan. Saat salah satunya hampir tertangkap oleh Yilong, asisten guru besar langsung menembaknya menggunakan crossbow. Dan tembakannya langsung mengenainya. Setelah kejadian itu, Yilong dan Jingga membujuk Junghun agar tidak gegabah. Mereka mengatakan kalau pembalasan dendam akan lebih mudah dilakukan jika dia menjadi marsekal besar dengan memenangkan turnamen ini. Binu yang enggak pernah jauh-jauh dari Junghun, karena ingin membalaskan dendamnya, dia juga mendengar percakapan mereka dari balik genteng. Kini dia jadi harus menunggu lebih lama untuk menagih janji Junghun kepadanya. Keesokan harinya, babak kedua pun dimulai. Di sini, ketiga tim yang lolos, diperintahkan untuk mengambil telur ular raksasa dari sarangnya. Tim yang lebih dulu berhasil, akan dinyatakan sebagai pemenang. Tiap tim masuk lewat jalur yang berbeda, di sini Jinggang tidak sengaja menyentuh bunga yang menyemprotkan racun, lalu Junghun dengan cepat mendorongnya, dan mengakibatkan dirinya sendiri yang terkena racun. Berpacu dengan waktu, kini Yilong dan Jinggang harus mendapatkan telur ular sambil mencari penawar racun untuk Junghun. Setelah mengetahui tanaman penawarnya, mereka langsung bergegas mencarinya. Di sisi lain, diperlihatkan klan Ciwi-Ciwi yang sedang melewati hutan, dan hutan itu yang ternyata hidup. Mereka terlilit oleh tanaman itu dan ditarik. Klan Falcon yang kebetulan juga sampai di sana, memanfaatkan momen itu untuk kabur dan melewati area tersebut. Ternyata, di depannya adalah tempat ular itu menyimpan telurnya, kemudian klan Falcon langsung mengambil telur itu dan melarikan diri. Saat kembali melewati hutan, Yilong dan Jinggang melihat mereka sedang membawa telur. Jinggang lalu mengikuti klan Falcon itu, dan ternyata sedang dikejar oleh ular penunggu gua. Lalu Jinggang mengambil kesempatan, saat telurnya lepas dari pegangan ketua Falcon waktu dia diserang oleh ular tersebut. Jinggang dan Yilong lalu bekerja sama dan berhasil menghindari ular tersebut dan akhirnya ular itu tersangkut di mulut gua, yang saat sedang mengejar Yilong. Dan ternyata di atas helm ular itu, terdapat serbuk tanaman yang bisa digunakan sebagai penawar untuk Junghun. Setelah mengobati Junghun, Yilong berinisiatif untuk menolong ular tersebut yang masih tersangkut, dan di sini teman-temannya akhirnya ikut membantu. Setelah berhasil melepaskan helm dan membebaskan ular tersebut, Yilong meminta izin untuk meminjam telurnya sebentar, dan tanpa diduga ternyata ular raksasa itu mengerti dan membiarkan mereka pergi dari sana. Mereka pun kembali ke arena pertandingan dan dinyatakan lolos ke babak final. Sementara ketua tim Falcon yang gagal, mau tidak mau harus menerima cap pecundang di wajahnya. Di sini guru besar Guan memberitahukan kalau ternyata setelah pertandingan selesai,
mereka harus bertarung satu sama lain, dan orang terakhir yang hidup itulah baru dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi laksamana besar dari Zhou Selatan. Mereka tidak boleh mengundurkan diri, karena itu dianggap sebagai pengkhianatan terhadap klan. Di tengah kebingungan mereka tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang mengaku sebagai seorang teman dari ayahnya Yilong. Dia mengajak Yilong ke tempat hutan mistik untuk memberitahukan rahasia tentang ayahnya. Begitu sampai di sana, terungkap sebuah fakta bahwa ayahnya Yilong adalah seorang raja dari kerajaan Yan Utara dan Yilong adalah pewarisnya. Hal ini ditunjukkan dari tanda Yan Utara yang ternyata ada di tangan Yilong. Wanita itu menyuruh Yilong untuk kembali ke Yan Utara, dan merebut kembali kerajaannya, untuk mencegah peperangan di daratan tengah. Junghun yang memiliki sejarah yang pahit dengan klan itu, dia langsung terbawa emosi dan pergi meninggalkan Yilong. Dia juga mengusir Jin Gang yang berusaha membujuknya. Di tengah perjalanan dia ditemui oleh Binu yang ingin berpamitan. Binu berkata kalau dia sudah mengikhlaskan dendamnya dan akan hidup merdeka. Mendengar perkataannya dia langsung tersadar bahwa tidak ada gunanya menyimpan dendam. Lalu dia langsung kembali untuk mencari Jinggang. Namun dia sudah terlambat karena ternyata Jinggang sudah dikepung oleh guru besar Guan dan kelompoknya. Junghun lalu menyerahkan diri dengan maksud agar Jinggang dibebaskan. Namun dia tetap membunuh Jinggang dengan sadis. Junghun akhirnya dibawa dan akan dituduhkan sebagai pemberontak. Di sini terungkap identitas asli dari guru besar Guan yang ternyata adalah mata-mata dari Yan Utara, yang berniat memicu perang besar antara kedua negara itu. Lalu Yilong yang baru datang menemukan Jinggang yang sedang sekarat. Sebelum kepergiannya, dia memberitahukan Yilong kalau guru besarlah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Yilong lalu kembali ke kota, setelah menguburkan Jinggang. Sebelum pergi ke tempat eksekusi Junghun, Yilong pergi menemui ketua klan Falcon untuk memberitahukan rencana dari guru besar Guan. Yilong juga memintanya untuk membantu melawan para pengkhianat itu, kemudian Yilong lalu pergi untuk menyelamatkan Junghun. Sementara ketua klan Falcon pergi meminta bantuan ke klan yang akan pergi pulang ke desa masing-masing. Lanjut, diperlihatkan Yilong telah sampai di tempat eksekusi. Di sana dia melobi raja untuk mengizinkannya bertarung satu lawan satu dengan Junghun. Dia berencana untuk menyadarkan Junghun dan membujuknya untuk mau melawan, agar kematian Jinggang tidak sia-sia. Di sini Yilong butuh waktu agak lama untuk membuat Junghun paham akan rencana Yilong. Melihat hal itu, guru besar langsung menjalankan rencana pemberontakannya, dan ketika seluruh tentara yang menyamar langsung mulai menyerang. Di tengah kerusuhan itu, guru besar memerintahkan para pengawal raja untuk mengamankannya. Namun ternyata ruangan yang disiapkan sudah dipasang sebagian untuk mengurung raja. Kembali ke Yilong dan Junghun, di sini mereka mencoba menyerang, namun mereka harus menghadapi para tentara dari Yan Utara. Junghun diserang anjing raksasa, sementara Yilong harus menghadapi tangan kanan guru besar Guan. Scene ini cukup epik, di mana tangan kanan guru besar merobek lengan Yilong dan dia langsung terkejut begitu melihat tanda di lengannya. Hal itu membuatnya lengah dan tertusuk pisau dari Yilong. Namun walaupun sudah tertusuk, dia tetap memberi hormat, begitu mengetahui kalau dia adalah pewaris tahta kerajaan Yan Utara. Beralih ke Junghun yang sedang kerepotan melawan anjing raksasa. Di sini tiba-tiba Binu muncul dan menyerang anjing tersebut. Walaupun bisa menyelamatkan Junghun namun dia harus menerima gigitan dari anjing itu, yang menyebabkan luka yang sangat parah di tubuhnya. Guru besar Guan yang udah menyiapkan jalur pelarian, langsung membakar tempat raja dikurung. Di sini Yilong berusaha menangkapnya sebelum dia bisa terbang jauh.
Sementara Junghun dan ketua klan Falcon berusaha mendobrak pintu untuk menyelamatkan raja. Akhirnya setelah agak terbang-terbangan sebentar, akhirnya Yilong berhasil menjatuhkan guru besar Guan. Melihat hal itu tanpa membuang waktu, Junghun langsung membantainya tanpa ampun. Guru besar Guan pun, akhirnya mati. Dan raja yang selamat langsung memberikan hadiah kepada Yilong dan Junghun. Di sini Junghun menyebutkan satu permintaan yaitu membangun patung Jinggak. Untuk tanda penghormatan pahlawan yang telah gugur. Sementara Yilong meminta telur ular raksasa untuk dikembalikan ke sarangnya. Di akhir scene diperlihatkan Junghun yang telah menjadi laksamana besar dan Yilong yang masih nganggur gitu-gitu aja, sedang mengunjungi makam Jinggang. Di sini Yilong juga berpamitan karena akan pergi ke Yan Utara, seperti yang disarankan wanita di hutan mistis dan film pun berakhir.